Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, jamaah salat maghrib di musalla Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhirat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita kemarin membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim pada kalimat Allah. Sebagian berpendapat, sebagian ahli tafsir, sebagian ulama termasuk di dalamnya ahli bahasa berpendapat bahwa Allah itu adalah nama populernya Tuhan kita. Ya, itu adalah Al-Ismul A'zam, nama populer, nama paling agung, nama paling besar. Ya. Dan dia tidak berasal dari bahasa atau kalimat apapun. Allah ya Allah. Ada alasannya, ada argumentasinya. Di antaranya kalau kita berdoa, menggunakan nama-nama Allah yang lain, maka huruf alif lamnya itu dihilangkan, enggak disebut. Contoh ya Rahman, ya Rahim itu mboten, ya Ar-Rahman itu mboten. Atau tidak disambung ya Rahman itu mboten. Jadi ya-nya panjang langsung Rahman. Ya-nya panjang langsung Rahim. Ya Ali, ya Fattah dan seterusnya. Padahal kalau kita memanggil dengan nama Allah, ya tetap dengan Allah. Alif lamnya tetap nempel karena itu bukan alif lam yang bisa. Karena nanti pendapat yang kedua, oh itu berasal dari kata ilahun, la ilaha, berasal dari kata ilah, ketambahan alif lam. Ada pendapat yang kedua ini. Menurut pendapat yang pertama, Allah ya Allah, itu nama kerennya Allah. Nah, sementara ya tutup.
Sementara yang kedua pendapatnya ya Allah itu berasal dari kata ilahun. Dalam bahasa Arab dikenal ungkapan ta'ala dan seterusnya, yang menurut pendapat yang populer, pendapat ini sebenarnya tidak terlalu digunakan, gitu ya. Tapi ahli bahasa Arab ya itu biasa itu mengotak-atik ya istilah tertentu, apalagi kalau dalam kaitannya dengan tafsir Al-Quran itu memang untuk memperluas ya pemahaman dan ilmu tentang isi Al-Quran. Kalau kita sekarang barangkali mengotak-atik itu, kalau ada orang suka mengotak-atik kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu sebagainya justru untuk tujuan ngakali gitu ya. Kenapa kok demikian? Karena beberapa waktu yang lalu ketika ada judul tugas akhir doktor ya itu membolehkan menggauli milkul yamin tanpa pernikahan. Nah, dalam ayat Al-Quran itu ada begitu ya, baik di dalam surat Al-Mu'minun, awal-awal surat Al-Mu'minun, atau di dalam surat Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Orang-orang yang dianggap unggul, kalau di dalam surat Al-Ma'arij itu ahli sholat, al-musalli illa al-musalli, itu memiliki beberapa ciri. Ahli sholat ya itu di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij memiliki beberapa ciri. Yang pertama, alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Sholatnya mudawamah. Mudawamah itu diajak niku. Kita biasa menyebutnya istiqomah. Sebenarnya kalau istiqomah itu hati, gitu ya. Kalau amaliyah itu mudawamah. Tapi tidak apa-apa lah, orang Indonesia ini kan gampang aja. Boleh istilah sih gampang-gampang aja. Istiqomah, oke. Jadi sholatnya adalah terus, bahasa kita akhirnya jadi istiqomah sholatnya. Itulah ahli sholat. Terus ahli sholat itu sifatnya yang lain adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu mereka punya porsi untuk dikeluarkan bagi orang yang memiliki hak. Apakah itu ya orang yang minta-minta, apakah itu orang yang memang terhalang dari rezeki yang cukup. Itu ciri yang kedua. Terus disebut oleh Allah beberapa ciri yang lain. Nah, di antara ciri yang terkait dengan pembahasan kita, walladzina hum li furujihim hafizun. Ahli sholat itu adalah orang yang menjaga farji-farji mereka, kecuali dibolehkan kepada istri-istri mereka illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum,
atau kalau tidak kepada istri, kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan tangan mereka. Milkul yamin bahasa gampangnya. Jadi pada masa Nabi SAW itu ada budaya, tradisi, kebiasaan dan nilai hukum yang berlangsung pada saat itu. Ya, ada semacam kebiasaan yang masih belum hilang di dalam bahasa agama itu, bahasa usul fikih itu. Al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan itu memang bisa menjadi hukum, masih bertahan menjadi hukum itu bisa. Karena itu mengapa hukum minum khamr itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertahap. Wong pun kulino ning ngoten langsung mau haram ngoten nggih mboten saged. Karena itu diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an pertama terkait dengan hukum minum khamr termasuk judi. Dalam bab ini kita bahas khamr itu dulu. Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran memang wa minan nakhili wal a'nabi tattakhizuna min sakaran wa rizqan hasanan. Dari buah kurma, dari buah anggur, kalian memang bisa mengambil dari sana rizqan sakar. Ya bisa juga dipakai minuman beralkohol. Wa rizqan hasanah. Juga di sana kalian bisa mendapatkan rezeki yang baik. Jadi ketika bicara tentang khamr, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Oke lah, dari buah itu sampai bikin khamr ya bisa. Allah enggak ngomong langsung melarang, enggak, tidak bicara diperintah untuk membuat khamr ya apalagi tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan wawasan bahwa memang buah itu bisa dipakai, bisa dijadikan untuk minuman beralkohol. Tapi dari sana juga bisa Anda ambil rezeki yang baik. Silakan pilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ngiring kebiasaan yang tidak baik, bagaimana mengubahnya menjadi kebiasaan yang baik itu tidak serta-merta. Tapi kemudian orang setelah itu kan bertanya tentang hukum. Sebelum bertanya tentang hukum, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gambaran yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Orang pada bertanya kepada Muhammad tentang hukum khamr dan maisir. Sementara jawaban begini. Kenapa saya sebut sementara? Karena nanti turun ayat berikutnya. Sementara jawaban begini. Karena angel, ngomong itu kadang angel, ngubah. Ya, kebiasaan itu kan tidak mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan maisir, jawab fihi ma itsmun kabir. Dalam khamr, dalam maisir itu ada dosa yang besar, ada bahaya yang besar. Tapi juga wa manafi'u linnas, ada manfaat-manfaatnya. Bukan hanya satu manfaatnya, ada banyak manfaat. Khamr itu kathah manfaatnya. Ya. Judi juga kathah manfaatnya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapati ada pertanyaan di kampung dekat saya itu ada lomba gerak jalan Agustusan. Hadiahnya ini kata-kata mobil. Gerak jalan ada mobil. Ini paling gede, sepeda motor mesti enten, mobilnya enten. Cuma persoalannya itu hadiahnya itu dibeli dari jual kuponnya. Baik kupon itu warna, yang buahnya dijual. Maka saya sebut, kalau sudah jelas begitu,
itu maisir. Jadi maisir itu bisa gede kegiatan gede ngono niku. Kalau di Eropa maisir itu untuk sponsori olahraga, gitu kan. Di Indonesia dulu enten jenenge napa? Orkas. SDSB. Oh, oke, danai napa? Sama olahraga. Dulu begitu konsepnya. Jangan dikira tidak ada manfaatnya. Banyak manfaatnya. Tapi mari ngomong arah satunya berkait wis dina tuku ngoten ae. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala begitu pula dengan khamr. Ismuhuma akbaru min nafsihima. Barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala membuat pernyataan lebih tegas. Ya. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Itu gara-garanya memang ada sebagian sahabat sholat biasa. Saya nggak tahu kalau di sini ya. Kalau di kampung-kampung kayak tempat saya itu sekarang sudah banyak hilang. Tapi nek duwe soe nemen ya di sekitar saya di Wonoayu kalau duwe soe nemen itu masih berlangsung kebiasaan lama. Pokoknya jenenge wong duwe hajat, ngenten sakrat, mana lho kira-kira. Saya enter di kayak ngono iki. Enten sing lukono ya sing gak ada hajat nih, dua hajat manten atau masang terong, itu mesti enten. Saya tidak tahu kalau di sini mungkin sudah hilang ya kalau di kota-kota. Kalau di kampung 1-2 masih ada. Kalau dulu hampir semuanya ada. Sama para sahabat juga begitu. Wong itu menjadi kebiasaan nek wong ngumpul-ngumpul. Ngumpul kok kaono. Niku niku hiburane kan niku. Niku kurang apa nek isi. Angkat tertarik. Sahabat juga demikian. Lho niki wong sembayang kabeh. Wong salat. Bareng teko wae salat ngimami, qul ya ayyuhal kafirun kuali. Mestinya la a'budu ma ta'budun, jadi a'budu ma ta'buduna. Iku baru turun. Sampai nek mendem ojo salat kan gitu ya. Nek salat ojo pas mendem kan gitu. Lho itu kejadian itu. Jangan bayang lo saat ini enten mau mendem sampai sholat bener enten. Soalnya saat dulu kita teko nang masjid, teko nang mushola wis digurak dhisik kan. Sehingga kadang-kadang kita itu tidak sempat mengajak wong mendem sholat gitu. Pokoknya sing teko nang masjid iku sadar kok wae. Akhirnya kita itu terbelah gitu ya. Sing kono wis kadung, wah wis awake wis kadung ngene ya segini. Barulah terakhir di surah Al-Maidah 91 Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Jadi budaya itu cara menghilangkannya begitu pada masa Rasulullah SAW, pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu sebenarnya bisa dipakai ya saat ini kalau situasinya kurang lebih sama. Nah, ada wong waras-waras kita tinggal mendem apa-apa, pokoknya kapas sholat. Ya, misalnya ya rusak ya bahaya. Tapi kalau ada di komunitas, jenengan kalau pergi ke mohon maaf ke Papua, ya ke pedalaman-pedalaman Kalimantan, kebiasaan minum itu mesti biasa gitu loh, sehingga mungkin saja diajak menjadi muslim tapi kemudian juga praktek atau kebiasaan seperti itu belum langsung bisa dihilangkan. Nah babnya milkul yamin itu juga pada masa Nabi SAW jadi budaya ya. Jadi ada orang-orang yang disebut budak. Karena budak, kalau prosesnya menjadi budak macam-macam, ya. Dengan mungkin kalau di sini di mana ya? Kalau dulu ya di dekat apa lokalisasi doli atau di sekitar terminal itu akan tahu kehidupan seperti itu. Kalau itu nanti tahun 99 ya, 99 insya Allah ya. Itu masih sering sopo terminal mengurasi karena di sana itu ada teman ya kuliah satu kelas itu
tinggalnya memang di sana. Di sana tuh ada pondok, ya pondok kecil gitu ya. Nah, tapi sekaligus di dalamnya ada penitipan sepeda motor gitu ya. Di pintu masuk sebelah kanan gitu, pondok cilik. Ya, pondoknya ya untuk ngaji tidak ada santrinya seperti pondok umumnya, tapi ya memang itu miliknya seorang kiai gitu ya. Dibukakan penitipan. Nah, teman saya kan nggak bisa ngekos, nggak punya uang gitu ya, jadi ngekosnya di situ bantu penitipan. Tapi karena itu ya saya soboy rotok sering ke sana. Nah karena di sana ya bagaimana situasinya terminal itu, jadi sebagian juga tahu. Saya dulu tahun sekian itu masih buka warung sama ibu di Balung Bendo itu ya. Satu saat butuh rewang masak itu, atau gampangannya pembantu lah untuk bantu masak itu ya. Saya sampaikan ke teman saya, ewangku ini minta resign, minta mundur, minta keluar, lagi butuh, ada nggak ya kira-kira ngoten wong desa, karena teman saya itu orang desa. Tapi yang jawabannya yang saya tidak duga, tidak sangka, wingi nek gelem nunggu 250 orang 250 dijual. Sik tak sebentar iku ya apa kok iso ana arek dijual, anak masih gadis. Mas artinya umur gadis. Oh itu biasa nangking. Jadi di sekitar terminal itu biasa ada orang dari desa atau ada orang dari luar daerah datang ke situ, apakah mau bekerja, cari pekerjaan di Surabaya, ataukah mau menemui saudaranya. Salah takon, salah nggon, kan gitu ya. Ya akhirnya ya begitu. Kenapa kok? Waktu itu lokalisasi doli kok masih ada saja isinya ya, yang nyuplai begini-begini dijual dari harga yang paling tinggi ketika awal sekali dijual ya kan, sampai sudah beberapa kali keliling pindah tangan sampai yang paling murah. Jadi perbudakan pada masa Nabi SAW sebagiannya karena itu, sebagiannya karena perang, gitu kan? Sama saja. Dan itu dengan bisa bayangkan kalau itu kita itu sedang dilokalisasi lah gampangan itu. Bukan sakit kok, mari itu langsung orang dianggap merdeka. Oh iya aku sih bayar, sampai kayak bisa. Kan gitu ya. Nah orang-orang seperti itu dulu pada masa Nabi SAW ya yang dijadikan budak, bukan dijadikan ini tadi ya, itu disebut milkul yamin. Jadi kalau kepada istri sah, hubungannya halal, termasuk kepada milkul yamin. Benar-benar dirapi, benar-benar dinikah, perlu nang penghulu, kan gitu ya. Kalau dulu kan juga nggak ada penghulu juga. Justru pada masa Nabi Muhammad SAW diatur, nek nikah ini caranya baru dimulai, dan seluruh ketentuan ibadah dalam Islam, termasuk di dalamnya sumpah, termasuk di dalamnya puasa, haji, itu kalau puasa maksud saya, puasa dan sumpah, terus membunuh, itu kalau orang itu terkena hukuman, salah satu bentuk cara menebus hukumannya adalah dengan memerdekakan budak ini. Itu justru dikurangi. Lho kok zaman saat ini wis gak ono istilah ngono. Ya, sudah zaman merdeka, semerdeka-merdekanya kok masih ada milkul yamin. Ini dimuncul namanya kau milkul yamin. Nah, ini repot banget. Ini tadi itu pembahasannya kan gara-gara kita itu sering memakai kalimat yang kadang-kadang kepentingannya untuk memelintir untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Baik, itu tentang kata Allah, gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam ayat yang pertama ini, Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari akar kata yang sama, Rahim. Ya, saya pernah menyampaikan
kalau ditambahi alif dan nun, ya bentuk masdar dalam bahasa Arab ditambahi alif dan nun itu maknanya menjadi sangat, ya, nomen, nah, gitu ya. Cara mriki ngoten gitu. Nek cara Lamongan apa niku ya apa carane ngomong temen. Sama dengan Quran, sama dengan kurban, sama dengan Ramadan. Itu tambahan alif dan nun itu untuk menunjukkan kata yang superlatif, paling, sangat, nah, gitu ya. Jadi mendekatkan diri, ya, takarrub kepada Allah. Itu kalau biasa ya takarrub saja atau al-qurbu saja. Tapi nek pun kurban itu namanya mendekatkan diri yang sing nemen. Nah, jadi beribadah kurban itu beribadah mendekatkan diri yang nemen. Sama kayak Ramadan. Ramadan itu artinya membakar. Cuma beda Ramadan ambek haroko. Nek haroko itu sing kobong itu benda yang membakar api. Kalau Ramadan sing kobong itu gorokan, nama Quran, tenggorokan. Terbakar karena haus itu Ramadan. Nah, Ramadan niku ngelai nemen. Nah, gitu. Sama dengan Quran. Al-Qur'an, al-qiraah itu bacaan biasa. Ya, tapi kalau Quran itu bacaan yang luar biasa. Nah, begitulah Ar-Rahman. Ya, si Ar-Rahman. Ya. Kalau sangat sayang itu Ar-Rahim sudah cukup. Tapi kalau Ar-Rahman itu nemen rahmati. Karena itu makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara umum bisa dimaknai sama. Tapi bisa juga dimaknai berbeda. Ar-Rahman itu biasanya dimaknai rahmat atau kasih sayang Allah yang maha luas. Sopo iki wong nganut mboten nganut digawe. Ya, menungso hewan ya digawe. Itu makna Rahman lebih luas dari Rahim. Ya, arti asalnya sama karena dia berakar dari bahasa kalimat yang sama, Rahim. Tapi dengan dibuat kalimatnya berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibedakan pula maknanya. Ibnu Abbas menyampaikan huma ismani raqiqani. Ya. Niku dua nama Allah yang sangat spesifik. Tapi ahaduhuma araqqu minal akhar, yang satu itu maknanya itu lebih nemen, lebih luas maknanya kata Ibnu Abbas dari yang lain. Ya, Rahman tadi itu, Rahman lebih luas ya, dari Ar-Rahim. Ada juga pendapat Ibnu Mubarak mengatakan Ar-Rahman idza su'ila a'ta war-Rahim idza lam yus'al yaghdab. Ar-Rahman itu ya kalau diminta pasti Allah memberikan. Itu sifat Ar-Rahman. Jadi kalau yang pertama tadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa artinya? Maha pengasih, maha pengasih, maha pengasih podo maksudnya, gitu kan? Atau kalau mau diartikan maha penyayang, maha penyayang, maha penyayang, maha penyayang. Atau kalau diartikan maha pemurah, maha pemurah, 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 murah. Nah, itu pertama, podo artinya. Tapi yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu dibedakan, beda kalimatnya, beda kok. Bedanya di mana? Yang pertama Ar-Rahman lebih luas dari Ar-Rahim. Yang kedua bedanya di mana? Kalau Ar-Rahman itu babe nek diminta.
Gusti Allah niku disebut Ar-Rahman karena kalau diminta pasti betul. Sementara kalau Ar-Rahim idza lam yus'al yarda. Allah itu disebut Ar-Rahim sebab Gusti Allah niku nek boten dijaluki niku justru yarda, justru kaseneng. Ya, itu pendapat Ibnu Al-Mubarak. Mengapa sampai ada pendapat seperti itu? Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah menyampaikan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa saja yang tidak pernah minta doa kepada Allah, justru Allah gak senang. Kalimat gak senang itu agak ringan. Kalau kalimat sesungguhnya, jika ada orang tidak mau minta kepada Allah, Allah pasti marah. Akhirnya dibedakan oleh para ulama. Oh, itulah mengapa Ar-Rahim itu hanya untuk orang yang beriman, sing gelem donga sing iman. Ini gak gelem donga. Makanya kemudian nanti Ar-Rahman itu untuk semua makhluk Allah, Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Dalam syair Arab juga ada begitu, la tatlubanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabu la yughlaqu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Dan syair dalam bahasa Arab. Jangan sekali-kali kamu ya minta hajat, jaluk kepentingan ke anak cucu Adam. Ojo jaluk nang wong. Karena tapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah ditutup. Karena Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tidak pernah ditutup itu justru marah kalau kamu tidak meminta. Sementara orang nek sampean kakek jaluk orang enggak ada sairnya. Jaluk Gusti Allah gak tau ditutup lawangi. Malah nek gak jaluk orang murid. Nek jaluk nang wong wali. Gitu ya. Nek jaluk justru sumpek sing dijaluki kan gitu ya. Itu sampai ada syair gitu. Baik. Karena itu di dalam ayat Al-Qur'an Ar-Rahman itu banyak sekali ditujukan untuk semua makhluk. Sementara Ar-Rahim itu hanya untuk orang beriman. Beberapa ayat misalnya ya Surat Al-Furqan ayat 59, Surat Thaha ayat 5. Okay. Ya meskipun maknanya memang umum sekali ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan summastawa 'alal 'arsyir rahman. Atau di ayat 5 surat Thaha Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi Allah yang Maha Rahman itu istiwa. Ya. Istiwa itu cara gampangnya itu ngadeg alal arsy, di atas seluruh singgasananya Allah. Artinya di atas seluruh makhluk Allah itu podo. Ya, sayangnya sama, murahnya sama. Nah, itulah disebut Allah. Tapi kalau terhadap orang beriman, maka Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah itu rahim kepada orang-orang yang beriman. Fadalla ala anna ar-rahman ashaddu mubalaghatan fir rahmah
li umumiha fid daraini li jami'i khalqihi warrahimu khassatun bil mu'minin. Maka dengan beberapa dalil ayat Al-Qur'an itu ya, sebagian ahli tafsir At-Tabari menyebut bahwa Ar-Rahman itu luwih luas maknane timbang Ar-Rahim. Ar-Rahim itu hanya untuk orang muslim, orang mukmin. Selanjutnya ya, Ar-Rahman itu khusus nama Allah. Sementara Ar-Rahim itu boleh jadi nama selain Allah. Contoh ya, surat Al-Isra kemarin sudah saya bacakan, surat Al-Isra ayat 110. Saya ceritakan peristiwanya tentang ayat ini. Al-Isra 110. Urida'ur rahman urida'ullaha urida'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Misalnya ya, jawablah Muhammad, panggillah dia dengan nama Allah, atau panggillah dia oleh kalian dengan nama Ar-Rahman. Jadi Allah niku sampean panggil dengan nama Allah silakan, sampean bengok dengan istilah Ar-Rahman juga silakan. Ayyamma tad'u, mana saja nama Allah kalian mau memanggilnya, falahul asmaul husna. Ya Allah itu punya nama-nama yang sangat indah, al-husna. Itu kan gara-gara kemarin sinten? Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi masuk Islam. Biasane nek nyebut Gusti Allah niku Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Jadi jenengan niku nek sampai urut nggih, apa kaya di agama lain itu kok nek nyebut Allah itu apa? Maha Kasih, gitu ya. Diurut itu ada kecenderungan untuk memilih menggunakan panggilan Ar-Rahman. Lah ketika masuk Islam, tanya kepada Nabi SAW, ya no, kok biasanya nek donga niku ya Rahman wonten mboten ya Allah, terus pundi angsal napa mboten boleh atau tidak? Maka Allah menjawab, qulida Allah awida Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi Ar-Rahman itu memang nama spesial juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Ar-Rahim boten. Di dalam surat At-Taubah ayat 128, Taubah ayat 128, surat nomor 9 ayat 120. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa artinya? Sungguh sudah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, dari diri kalian sendiri. Maksudnya rasul itu kaum Arab, rasul ya dari manusia. Nah, azizun alaihi ma'anittum, apa artinya? Apa artinya? Berat penderitaannya. Ya apa? Berat penderitaannya. Azizun alaihi ma'anittum. Rasul niku nek delok sambate sampean kabeh niku melok nyunggi abot nemen. Itu disebut oleh Allah
Azizun. Padahal Al-Aziz itu kan nama Nama Allah. Allah. Nabi Muhammad SAW disebut Azizun alaihi ma'alim. Terus harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ar-Rauf itu nama Allah. Rahim itu nama Allah. Tapi sifat Rauf, apa Rauf itu? Rauf di ayat ini nama Pak Musyir. Rauf itu artinya apa? Penyantun. Lembut. Ya. Rahim sayang. Jadi loman, gampangan, enakan, ya, murah. Loh, Nabi SAW dengan sifat seperti itu disebut oleh Allah Rauf, padahal itu nama Allah. Disebut dengan Rahim, padahal itu nama Allah. Ya. Oh, itu Nabi. Ya pantas. Kita lihat satu lagi ayat surat Al-Insan. Surat Al-Insan ayat 2. Panggil. Surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Apa artinya? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Apa mendengar? Padahal mendengar itu kalau dalam bahasa Arab sami itu mendengar. Melihat, basir melihat. Tapi kalau sami sangat mendengar. Kalau disematkan pada nama Allah, Maha mendengar. Basir itu juga begitu. Sangat melihat. Kalau disematkan kepada nama Allah, itu artinya Maha melihat. Jadi kata Allah, sungguh kami sudah ciptakan manusia itu dari mani yang bercampur dengan telur dari ibu, ya kan? Dan kemudian nabtalihi, nanti akan kami uji manusia yang sudah kami ciptakan dari sperma yang bercampur itu. Nah, tapi untuk bisa menempuh ujian itu kami beri dia kemampuan. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia itu akeh ngrungokno kali akeh delok melihat. Tapi terjemahannya supaya tidak sama dengan wa kana Allahu sami'an basira, ya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, maka terjemahannya tiga biasa. Kami jadikan manusia itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa melihat. Tapi intinya kata sami dan kata basir yang itu salah satu di antara nama-nama Allah ternyata juga diberikan kepada manusia. Maka kata para ulama, nek Ar-Rahman, ono menungso disebut Ar-Rahman. Disebut Rahman di dalam Al-Qur'an untuk manusia, bahkan untuk Nabi mboten enten. Kalau Rahim, Rauf, ya, Sami, Basir itu diberikan kepada manusia. Itu bedanya kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saya kira sementara begitu ya yang bisa kita sampaikan. Katanya geser nang alhamdulillah belum tutup. Insyaallah waktu yang akan datang itu pun tutup di bawah akhir ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi nek dibahas tuh mana sih enten bahasanya. Insyaallah demikian. Qul hadza Allahu wa lakum innahu huwal rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.